Hidup scrolling. Aku cinta scrolling. Cintai mentalmu. Ayo scrolling tiap hari. Setiap kali seseorang berkata, scrolling itu berbahaya, saya selalu mempertanyakan, sejak kapan aktivitas sederhana menggerakkan ibu jari itu dianggap mematikan, dianggap berbahaya. Mereka menyamakan seolah-olah scrolling ini adalah sesuatu yang harus dihindari, sebuah malapetaka. Nah, bagi saya sendiri, scrolling adalah tempat pelarian yang sah, di mana hari begitu memuakkan, di mana hari begitu menyebalkan. Maka, layar kecil ini adalah tempat pengungsi yang nyaman, sebuah tempat istirahat yang sangat-sangat mengasyikkan. Ia menawarkan sebuah tawa, menghadirkan sebuah cerita, saat realita begitu membosankan, di saat realita begitu menyebalkan. Ide-ide terbaik pun lahir dari kegiatan scrolling, inovasi, ataupun inspirasi, edukasi, dan lain sebagainya. Jadi, untuk apa kegiatan scrolling ini disalahkan? Maka, menyalahkan scrolling itu adalah sebuah bentuk pengalihan, sebuah narasi malas dari orang-orang yang sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya berdamai dengan dunia digital. Kalau kita mau jujur dan mengakui, scrolling tak sepenuhnya buruk menurut saya. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi muda justru menemukan berita dan informasi penting itu bersumber dari media sosial. Meskipun mereka tidak mencari tahu terlebih dahulu apakah itu real ataupun hoax, yang mereka harus percaya itu berbeda lagi pembahasannya. Data dari Pew Research Center lagi tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 70% generasi Z ataupun Gen Z itu mengandalkan internet dan media sosial untuk menjawab pertanyaan sehari-hari. Meskipun yang menjawab adalah seorang influencer yang tidak tahu, tidak menguasai bidang keilmuan tersebut, tetapi mereka langsung percaya dengan influencer tersebut daripada para pakar dan para ahli. Scrolling itu bisa menjadi pintu informasi dan ruang kita untuk belajar. Kalaupun ada pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela ilmu, maka scrolling adalah teralis ilmu. Bahkan, dulu waktu pandemi COVID-19, scrolling adalah sebuah cara ataupun jalan alternatif yang digunakan oleh banyak orang di saat mereka sakau, di saat mereka ingin keluar rumah, jalan-jalan ke pantai, ke mall, ke gunung, jalan-jalan keluar ke klub, agar mereka tetap waras. Padahal banyak sekali korban-korban bergelimpangan, pasien-pasien COVID-19 yang meninggal dunia, dan mereka masih sempat memikirkan bagaimana caranya membunuh kebosanan itu. Dan dengan kegiatan scrolling ini, mereka menemukan sebuah tawa, canda, koneksi, saling terhubung meskipun tidak bisa bertemu ya. Dan sekarang, kegiatan ini dianggap sebagai sesuatu yang mematikan, dianggap sebagai racun. Jadi, masa ya kita menyalahkan sebuah aktivitas scrolling hanya karena sebagian besar orang itu tidak bisa mengendalikan? Sama saja seperti kita menyalahkan makanan karena ada orang yang makan berlebihan sampai obesitas. Sebenarnya, yang harus disalahkan itu bukan makanannya, tetapi cara makannya. Tetapi, saya juga berpikir, saya merasakan sebuah keanehan. Pasalnya, meskipun setelah saya scrolling berjam-jam, setelah saya menonton konten edukasi, konten inspirasi, konten sesuatu yang bersifat positif lah, saya merasakan sebuah kekosongan, saya merasakan sebuah kehampaan, saya merasa cemas, gelisah, dan tidak tenang setelah scrolling selama berjam-jam. Dan ternyata saya menemukan sebuah studi terbaru dari Journal of Computer in Human Behavior Reports yang menyebutkan bahwa adanya hubungan antara scrolling dengan efek samping seperti kecemasan, gelisah, dan tidak tenang, sampai pada membuat lelah secara mental. Namun, semua argumen-argumen yang tadi saya sebutkan itu masih valid. Itu adalah sesuatu yang masuk akal. Scrolling tentu bisa berguna, sangat-sangat berguna. Tetapi, saat manfaat itu membuat kita terlena, kita juga menjadi lupa diri, kita menjadi hanyut, terlena, dan hai. Sebenarnya scrolling itu terlihat jinak dan tidak berbahaya. Tetapi justru itu yang membuat dia berbahaya. Sekian dari saya teman-teman tentang scrolling, dan scrolling itu menyelamatkanmu. Sampai jumpa.